Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laurencia Royani Tirsa. Saya masih aktif di Stipa Sampu Sirilus Ruteng. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan materi tentang bagaimana tanggapan gereja terhadap perilaku korupsi. Pertama-tama, terlebih dahulu, kita mengetahui dulu apa itu korupsi. Baik, korupsi adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin hampir semua masyarakat di negeri ini mengerti apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh individu yang berada dalam posisi kepercayaan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara tidak jujur, ilegal, dan melanggar hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satunya penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Politik merupakan fenomena yang sering terjadi. Tentu, kita ketahui bahwa politik uang itu merupakan perilaku atau tingkah laku negatif, karena uang digunakan untuk memberi suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminasi. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum merupakan suap menyuap, utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Tetapi banyak yang menyatakan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar, karena kemiskinan itu terjadi disebabkan karena adanya korupsi yang dilakukan. Yang keempat, faktor organisasi. Dalam hal ini, organisasi juga salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai sistem perorganisasian lingkungan masyarakat.
Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Bila mana organisasi itu tidak membuka peluang sedikit pun untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: yang pertama, kurang adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur dari organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Yang berikut, tanggapan agama Kristen mengenai tindakan korupsi. Menurut agama Kristiani, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum, pengingkaran kepada Tuhan yang mana memelihara umatnya, dan tanda ketamakan manusia. Firman Allah yang tertulis lengkap dalam Alkitab juga menyebutkan bahwa orang Kristen pun selain wajib taat, perintahnya juga berlaku sama terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini, gereja mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mencakup integritas, kejujuran, keadilan, dan cinta kasih terhadap sesama. Dalam hal ini, perilaku korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai ini karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pencurian, dan ketidakadilan. Gereja menganggap perilaku korupsi sebagai dosa serius karena merugikan masyarakat, menghancurkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Gereja bahwa manusia harus bertanggung meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur dari organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta harus menjaga keadilan dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Dalam pandangan gereja sudah sangat jelas bahwa tindakan korupsi sangat bertentangan dengan ajaran gereja, terlebih khusus dalam kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 46, di mana di situ diceritakan Yesus yang mengusir pedagang-pedagang yang berjualan. Di Bait Allah, selain mengkritik penjual hewan, Yesus juga mengobrak-abrik meja penukar uang karena telah memeras uang umat. Dia menjelaskan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Yesus mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang utama. Yesus mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat jujur, mengatakan apa yang sesuai dengan keadaan, dan tidak bersumpah demi apapun. Ketika kejujuran telah menjadi sikap utama, maka sikap kebohongan dan kemunafikan dapat dihindari. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, korupsi dianggap sebagai dosa yang mencuri yang biasanya dilakukan secara diam-diam sehingga merugikan sesama dan negara. Di samping mencuri, suap sebagai bagian dari korupsi yang mendatangkan keuntungan pribadi sehingga pihak lain dirugikan. Upaya pemberantasan korupsi butuh sikap yang tegas, dimulai dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan gereja. Pendidikan anti korupsi untuk pemeluk agama Kristen menerangkan bahwa ajaran agama Kristen menilai korupsi adalah perilaku yang merusak segala tatanan kehidupan, bertentangan dengan etos kerja yang harus jujur, bersyukur, dan juga bertentangan dengan
hakikat manusia sebagai citra Allah yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Umat Kristen yang melakukan korupsi berarti ia telah melanggar norma etika, melanggar hukum Taurat, dan memberontak kepada Tuhan. Sumber utama dari perilaku korupsi adalah hati, karakter manusia yang buruk, penuh egoisme, keserakahan, seperti anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia. Mereka mengejar laba-laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dalam keyakinan iman Kristen, perilaku korupsi bukanlah sebagai akibat, melainkan hakikat dari manusia itu sendiri. Jadi, korupsi itu melekat di dalam diri manusia, sehingga dalam memberantas tindakan korupsi harus sampai ke akar rumputnya. Dimulai dari pembinaan manusia sebagai makhluk yang disembuhkan dan diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga tuntunan perubahan sikap untuk bertobat dengan mulai hidup bersih, jujur, dan mematuhi ketentuan hukum. Terhadap perilaku korupsi, Alkitab menjelaskan sikap dan tindakan Tuhan yang disampaikan melalui para nabi dalam Perjanjian Lama maupun para rasul di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tuhan sebagaimana yang tertulis dan diajarkan dalam Alkitab tidak menghendaki umatnya melakukan praktek korupsi. Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup sesuai ajaran dan kehendak Tuhan. Aturan-aturan yang ada atau hukum yang ada tidak membuat perubahan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak jarang pula yang terjerat kasus tindak pidana korupsi adalah pejabat pemerintahan yang seharusnya mengayomi masyarakat, bukan malah merampas hak masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi bahwa menurut agama Kristiani, Tuhan akan melaknat orang-orang yang tamak dan akan memberikan hukuman kepada mereka, terutama apabila yang dikorupsi adalah harta-harta orang yang jauh lebih membutuhkan. Agama Katolik menentang korupsi karena sebagai kejahatan sosial yang tidak bermoral dan ketidakjujuran. Faktor dari memicu terjadinya perilaku korupsi yaitu adanya kebutuhan yang melampaui penghasilan, adanya peluang, dan dikuasai dengan sifat serakah. Baik, di sini ada solusi yang ditawarkan berkaitan dengan tindakan korupsi. Untuk mengatasi tindakan korupsi yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa upaya yang saya tawarkan. Yang pertama, memperbaiki sistem pendidikan. Terlihat jelas bahwa sistem pendidikan yang terjadi di negara kita adalah sistem yang lebih banyak mementingkan akademis tanpa menghiraukan segi non-akademis dan etika. Ini merupakan ketidakberhasilan sistem. Maka dari itu, harus perlu memperbaharui di sistem politik, yaitu mengedepankan agama dan etika. Agama dan etika sangat penting ditanamkan dalam kehidupan kita. Dengan begitu, hal-hal yang bersifat negatif cenderung lebih sedikit terjadi dalam praktek politik. Dalam hal ini, gereja berada dalam garis depan dalam upaya mewujudkan perdamaian, keadilan, pembangunan yang merupakan bagian utuh tak terpisahkan dari tugas mewartakan Injil. Gereja berperan aktif dalam mengatasi perilaku korupsi.
Misalnya, membangun individu-individu yang bukan saja mandiri tetapi juga selalu bersyukur apa yang ada. Membangun masyarakat yang egaliter atau kesetaraan, dan pentingnya melakukan kerjasama untuk mengatasi perilaku korupsi. Yang kedua, pendidikan politik. Pendidikan politik harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikembangkan lagi dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga seperti sekolah minggu, kegiatan KTKC. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, kita bisa menanamkan sifat-sifat yang positif sejak dini, dan iman kita semakin dikuatkan dan mampu menerapkan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat. Pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti korupsi dalam kehidupan politik rakyat Indonesia. Gereja mendukung pelatihan dan pembinaan yang memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kepemimpinan serta menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan umum dan keadilan sosial. Untuk itu, saya mengajak kita semua sebagai umat yang insani, kita harus menjunjung tinggi nilai cinta kasih mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.